Terima kasih yang sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk subscribe bro, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton bro. Jojo, WhatsApp bro, ketemu lagi bersama saya Agung Saputra. Baca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, di video kali ini saya mau bikin tema yang namanya menggemukkan kuda. Jadi kuda itu pada zaman dahulu, sebelum adanya transportasi kayak motor, mobil, itu memang kuda itu dibuat alat transportasi orang zaman dahulu. Hampir semuanya, setiap rumah dulu mempunyai kuda, karena itu salah satunya alat transportasi buat kemana-mana, ke pasar kemana itu bawa kuda. Itu kalau untuk orang dulu. Karena sekarang zaman udah maju, udah pakai motor, mobil semuanya. Tapi sebagian itu ada beberapa orang sekarang yang masih juga mempunyai kuda maupun ternakan. Itu kuda dibuat pacuan, buat lomba-lomba. Kalau dulu buat alat transportasi, kalau sekarang kebanyakan dibuat lomba-lomba kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang baru tahu di kuda atau masih pemula di kuda, belum semuanya tahu tentang kuda, bukan salah lagi kalian tonton video ini. Jadi kali ini saya akan mengasih tahu tips-tips atau langkah-langkah sebelum proses penggemukan kuda yang harus kita ketahui adanya penyakit yang ada di dalam tubuh kuda. Ya, di kayak gitu. Walaupun kuda kita kasih makan kuda setiap hari, kasih vitamin setiap hari, protein setiap hari, minum setiap hari, kita olahragain setiap hari, tapi kalau di dalam tubuh kuda ada penyakitnya, itu tidak akan bisa gemuk. Malahan semakin kita kasih zat-zat vitamin yang bergizi buat kuda, semakin kuda itu menurun, tidak akan bisa naik ya, nggak akan bisa walaupun olahraga tiap hari, karena zat-zat kandungan gizi itu diserap semua sama penyakit-penyakit yang ada di dalam kuda, khususnya untuk cacing ya. Karena kebanyakan kuda-kuda sekarang itu penyakitnya tuh di cacing kebanyakan, apalagi di musim penghujan kayak gini ya teman-teman. Kuda yang terlalu kita gunain terlalu berat dan perawatan di musim dingin kayak gini tuh terancam banget buat kuda. Jadi kuda itu memang salah satu alat transportasi untuk orang-orang zaman dahulu. Itu buat alat transportasi. Kalau sekarang kebanyakan dibuat untuk perlombaan-perlombaan pacuan kuda, buat andong, buat wisata, dibuat lompat indah, semuanya. Buat panahan termasuknya ya, itu olahraga sunnah rasul juga. Di kuda juga olahraga sunnah rasul. Yang saya tahu olahraga sunnah rasul itu adalah berenang juga, memanah juga, menunggangi kuda. Apalagi menunggangi kuda sambil memanah, itu memang benar-benar pahalanya besar banget teman-teman. Bukan salah lagi kalau kalian semua beli kuda, entah itu nggak bisa ngerawat, tapi kuda itu kalian serahkan kepada orang. Karena apa? Kuda itu yang biayai itu kamu, yang biayai kalian semua. Mulai beli pakannya, mulai dari keringatnya, mulai dari kotornya, itu udah dihitung sama Tuhan. Karena itu salah satu olahraga sunnah rasul yang disunahkan oleh Rasul dari zaman dahulu. Oke, kita langsung saja ke temanya, nggak banyak cincang, nggak banyak bicara ya teman-teman. Maaf, ceramah sedikit. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah berikutnya. Langkah pertama yaitu periksa kesehatan kuda. Nah, itu sebelum itu salah satu
langkah-langkah sebelum kita mulai mengemukkan kuda. Ya seperti yang saya bilang tadi di awal, walaupun dikasih makan setiap hari nggak akan bisa gemuk kalau adanya penyakit di dalam kuda. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ada dua penyebab di mana kuda itu kasih makan setiap hari, kasih vitamin setiap hari nggak gemuk-gemuk. Itu ada dua sebab. Apa aja sebabnya? Yaitu adanya parasit atau cacing di dalam perut kuda yang mencerna makanan kuda yang dimakan oleh kuda, itu dicerna semuanya oleh cacing-cacing yang ada di dalam perut kuda. Yang makanya itu salah satu kenapa kuda nggak bisa gemuk-gemuk, kenapa semakin menurun, ya karena adanya parasit atau cacing yang di dalam perut kuda. Dan itu harus diobatin gitu. Obatnya pasti kalian udah tahu lah obatnya apa. Kalau untuk kalian semuanya yang belum tahu, bisa panggil dokter biar dokter nanti ngasih resep buat kuda kalian, harus dikasih apa, harus diapain kudanya, biar nanti kasih resep oleh dokter gitu ya. Nah itu penyebab yang pertama kenapa kuda nggak gemuk-gemuk. Penyebab yang kedua yaitu kalau kuda itu kan biasanya makan itu selalu berantakan. Itu dikarenakan adanya penyakit pada gigi yang tidak normal gitu. Adanya pada itu kesehatan gigi yang memburuk. Karena kuda-kuda yang umurnya 20 tahun ke atas itu gigi panjang-panjang banget. Ibaratnya itu harus perlu kita perhatiin kenapa kuda makanya berantakan atau makanya itu selalu dikunyah itu dikeluarin terus di tong minumannya. Nah itu salah satunya ada penyebabnya ya, ternyata adanya penyakit gigi pada kuda, dan itu harus diperiksa apa penyebabnya gitu. Yang lebih jelasnya, lebih enak, lebih simpel, kita panggil dokter aja ya. Itulah langkah pertama dan penyebab-penyebab adanya penyakit di dalam tubuh kuda yang harus kita perhatiin sebelum memulai pengemukan kuda. Karena percuma ngeluarin duit nggak ada hasil ya kan. Nah kayak gitu. Yang langkah kedua, periksalah pada mulut kuda. Nah ini langkah kedua, harus periksa mulut pada kuda. Kenapa? Ada apa di mulutnya? Baca. Nah, jika kuda Anda itu makan selalu berantakan, ibaratnya makanan-makanan yang dikunyah tadi dikeluarin di tong airnya. Nah itu karena adanya apa ya, penyakit yang ada di dalam mulut kuda yang saya sebutin di atas tadi, udah tahu teman-teman. Dan kenapa kuda itu selalu ngeluarin makanan-makanan yang ada di dalam tong airnya? Yang ini harus perlu diketahui juga, biar kita itu keluarin uang, keluarin apa, biar ada hasilnya gitu. Bisa disebut juga, ini bisa disebut dengan juga proses yang dikenal dengan koiding gitu. Koiding gitu. Koiding itu ya itu tadi yang saya jelasin di atas gitu. Dan berarti kuda Anda itu mengalami sakit pada gigi atau poin-poin gigi yang di pinggir itu nggak rata atau apa, atau ada uletnya, atau gigi kuda Anda itu nggak rapi gitu. Nah itu dikarenakan bisa disebabkan kuda Anda kalau makan itu nggak bisa mengunyah dengan normal ya. Karena itu, aduh kameranya jelek bro, sorry. Lanjut sampai mana tadi ya? Oke. Makanan-makanan kuda itu selalu dikeluarkan ya adanya penyakit pada gigi kuda yang tidak merata. Jadi kuda kalian itu tidak bisa mengunyah makanan, tidak bisa mengkonsumsi makanan
atau mencerna makanan dengan baik gitu. Karena setiap dia mengunyah terus dia keluar gitu, nggak bisa normal ngunyahnya. Nah itu salah satu hal yang kedua yang harus diperhatiin juga gitu. Kameranya goyang-goyang terus itu bro, aduh kamera jelek bro, sorry, masih belajar. Oke, kembali lagi ke tema. Oke, sudah saya sebutin 1 dan 2 langkah-langkahnya, dan ada satu lagi yang paling penting juga yang tidak boleh dilupain untuk proses pengemukan kuda, biar nggak cuma-cuma keluarin duit. Nah, yang langkah ketiga itu kita harus pastikan kuda itu sehat, tidak ada penyakit di dalam tubuh kuda, atau tidak adanya parasit atau cacing di dalam tubuh kuda. Nah, itu saja. Nah, itu tadi langkah-langkah yang saya berikan, dan ini yang saya lakukan dimana saya ngerawat kuda sampai kemana-mana. Sudah malang melintang saya bro ya, saya nggak malang melintang. Saya itu pertama ngerawat kuda itu saya ada di Jawa Tengah, yaitu di kota kelahiran saya, Jawa Timur. Dan itu pun saya ikut orang bro, nggak sendiri, nggak bisa, saya sendiri. Nah itu, dan sekarang saya ada di Bogor merawat kuda sendiri, nggak ada yang dampingin. Tapi kalau saya ada penyakit kuda atau kuda saya kurang sehat, saya langsung konsultasi sama dokter, biar nanti dokter ngasih konsultasi ke saya, ngasih resep ke saya gitu, gimana kuda ini sakit gini, apa penyebabnya, dan apa saja obatnya. Nanti dokter akan mengasih tahu. Jadi saya walaupun saya ngerawat kuda itu saya nggak sendiri, karena saya masih belajar gitu bro, masih belajar saya tuh. Dan saya ngasih langkah-langkah kayak gini, tip-tip sebelum proses pengemukan kuda itu apa aja ya, karena ini yang saya lakuin. Karena pas saya datang ke sini itu Januari atau Februari kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Februari, itu kuda pada kurus, yang seperti di thumbnail, kayak gitu. Nah, dan sekarang ini memasuki bulan Mei, alhamdulillah kuda sudah gemuk-gemuk semua. Karena itu proses pengemukan kuda itu nggak secepat mengemukan kambing. Kalau kambing bisa jadi 1 bulan gemuk. Nah, kalau kuda itu panjang prosesnya, sampai 3 bulan, sampai ada yang 4 bulan gitu. Bisa disebut dengan conditioning gitu. Itu proses yang lama banget untuk mengemukan kuda ya gitu. Nah, ini salah satu pengalaman saya yang saya lakuin di sini di Bogor. Ini saya tidak tanya ke orang, tapi saya ini pikir sendiri, tapi ini saya lakuin sendiri itu. Dan saya cari tahu sendiri gimana kok kuda-kuda ini kurus, asal mulanya itu gimana. Saya cari tahu terus. Nah, dan saya mencarikan kenapa kuda ini kok bisa kurus. Karena ada beberapa faktor yang mengganggu kesehatan kuda. Nah, dan ini tadi yang saya sebutin semuanya itu yang saya lakuin sekarang sampai kuda itu gemuk. Nah, itu bagi untuk teman-teman yang masih belajar di kuda, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Semoga bermanfaat biar kuda teman-teman itu, kuda kalian itu sehat-sehat semua, nggak terkena penyakit ya. Sampai di sini videonya. Terima kasih yang sudah tonton video ini, tapi jangan lupa like, komen, share, bagi ini ke teman-teman yang banyak, dan jangan lupa untuk subscribe. Pastinya subscribe di bawah tulisan yang warna merah
tulisan subscribe atau berlangganan itu diklik dan nyalain loncengnya itu, biar saya semakin semangat lagi bikin video tentang di kuda atau video seputar kuda. Nah, untuk kalian-kalian semua yang belum tahu atau apa tentang kuda, bisa request, bisa komen di bawah. Insya Allah saya akan bikinin videonya. Tapi komen yang paling banyak, request apa saja, saya bikinin video. Oke, terima kasih sampai di sini. See you next video. Bye.